Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, tak terasa ajang 5 tahunan pesta demokrasi yang sudah dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kini hanya tinggal menghitung hari. 14 Februari menjadi momentum krusial untuk menentukan siapa pemimpin negara ini dan bagaimana negara ini akan dibawa. Segala persiapan matang pun telah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, untuk keberhasilan dan juga keberlangsungan KPU, maksud saya pemilu 2024 ini untuk berjalan dengan lancar. Ditambah lagi dengan dinamika sosial saat ini dan juga teknologi yang menjadi tantangan baru bagi KPU agar pemilu 2024 dapat berjalan secara transparansi, efisien dan juga berintegritas. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan anggota KPU, Bapak Budi Ardiansyah. Betul. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini mendekati 14 Februari ini menjadi hari-hari yang sibuk bagi KPU. Betul. Menjelang kurang lebih 16 hari lagi kita akan melaksanakan proses pemilu, yaitu pemungutan dan perhitungan suara. Tentunya kami sedang mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kesuksesan pemilu di tahun 2024. Iya, betul, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di tengah kesibukan Bapak Budi ini, Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini, ya, Pak ya. Nah, Bapak, untuk 14 Februari ini hanya tinggal menghitung hari. Betul. Nah, sejauh ini persiapan yang telah dilakukan KPU sendiri itu bagaimana, Pak? Yang pertama adalah KPU ini menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan tahapan. Yaitu kami telah mengatur ritme tahapan sejak dari awal yang pada posisi hari ini masuk pada tahapan kampanye terbuka dan iklan di media sosial. Pada sisi tahapan untuk teman-teman kandidat baik paslon maupun partai politik maupun DPD. Pada sisi kesiapan kami di KPU ada dua yang sedang kami lakukan yang cukup besar. Yang pertama adalah kaitan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada level ad hoc. Yang pertama adalah pada level PPK, pada level PPS dan pada level KPPS. Alhamdulillah 56.000 KPPS sudah kami lantik dan sudah kami bintek melalui bintek berjenjang, yaitu oleh teman-teman PPK dan teman-teman KPPS. Pada sisi kesiapan yang lainnya, kami pada posisi hari ini selain pelayanan pindah memilih, karena kita mengetahui ya, ada 3 karakter dalam pemilih. Yang pertama adalah pemilih DPTB, yang kedua adalah DPT, dan yang ketiga adalah pemilih DPK. Pada posisi hari ini sampai dengan tanggal 7 Februari, kami masih melakukan pelayanan terhadap DPTB untuk 4 klaster, di antaranya adalah bekerja di tempat lain. Pada sisi kesiapan yang lainnya adalah kami sedang mempersiapkan proses distribusi logistik yang terbagi dalam 2 hal. Yang pertama adalah logistik di dalam kota, yang kedua adalah distribusi logistik di luar kota. Nah, kami sedang melakukan hal itu. Oke, tadi Bapak sempat menyebut bahwa TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi ini mencapai 56.000, betul? Itu jumlah penyelenggara kita. Jumlah penyelenggara. Kalau jumlah TPS-nya adalah 8.000 TPS. 8.000 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Sukabumi. Ada di 6 daerah pemilihan untuk kabupaten, tersebar di 47 kecamatan dan tersebar di 386 desa. Nah, ini dengan mendengar 369 desa tadi. Nah, adakah wilayah yang tersulit, yang juga terujung, yang susah sekali diakses? Kabupaten Sukabumi ini memang punya wilayah yang cukup menarik ya. Terbagi dalam 2 zona. Yang pertama adalah zona utara, yang kedua zona selatan. Yang menurut pandangan KPU hari ini ada beberapa yang cukup sulit dijangkau, yaitu selatan. Kalau disebut dari sini adalah Pajampangan. Betul. Pajampangan sebutnya ya. Pertama jauh, yang kedua akses. Walaupun tidak semuanya, ada beberapa TPS, contoh salah satunya adalah Kecamatan Cimas, yang memang harus menggunakan rakit untuk sampai proses distribusi logistik. Di antaranya demikian. Wah, gitu. Menggunakan rakit dengan seluruh petugas KPU. Betul, itu salah satu di Kabupaten Sukabumi. Itulah salah satu tantangan di KPU dalam proses distribusi logistik.
Makanya kami di KPU membuat skema dalam proses pendistribusian. Jadi dibagi dalam 6 termin, termin 6 termin diskemakan terkait dengan kecamatan terjauh. Nah, kami dahulukan kecamatan terjauh, kecamatan yang lumayan, baru yang terakhir adalah kecamatan yang terdekat dengan gudang kami di Sukaraja. Itu adalah ikhtiar KPU supaya proses distribusi logistik ini berjalan dengan lancar itu. Oke. Dengan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri, Pak, berapa persen target suaranya yang diinginkan KPU? Kalau kami sifatnya lembaga vertikal, kami taat dan patuh terhadap KPU RI. Ya, KPU RI hari ini menargetkan 77,5%. Nah, jadi targetnya cukup luar biasa untuk pemilu 2024. Nah, walaupun kalau berkaca terhadap pemilu 2019, kita ini ada tidak mencapai pada sisi untuk pemilu legislatif, tapi untuk pemilu presiden mencapai. Itu artinya antusiasme terhadap pemilu presiden bukan berbeda ya, ada sedikit beda dengan pemilu untuk DPR RI, DPD dan DPRD kabupaten kota maupun provinsi. Hal itu pun disebabkan terhadap karakter atau jenis pemilih, gitu ya. Jadi masyarakat ini perlu tahu bahwa jenis pemilih kita ada 3. Yang pertama adalah DPT, itu mendapatkan 5 surat suara. Yang kedua adalah DPTB. Nah, itu beda-beda. Beda. Ada yang mendapatkan 1 surat suara, ada yang 4 surat suara, gitu. Ada yang 5 surat suara. Tergantung mereka berpindah dari mana. DPT itu orang yang mau pindah milih, kira-kira begitulah. Nah, ini kalau DPK ini orang yang sudah memiliki KTP elektronik tetapi belum terdaftar di dalam DPT maupun DPTB. Maka mereka berhak mencoblos dengan menggunakan KTP elektronik dan mereka mendapatkan 5 surat suara. Oke. Nah, langkah yang diambil oleh KPU sendiri untuk memastikan transparansi dalam pemilu ini, melihat kita juga banyak sekali ya Pak ya, warganya banyak sekali, juga pemilihannya juga banyak sekali, itu seperti apa Pak? Hampir dalam semua tahapan KPU ini didouble atau di backing dengan sistem IT, informasi teknologi. Yang pertama kaitan dengan tahapan, kami menyiapkan dengan SITAP, sistem informasi tahapan. Itu ada, jadi masyarakat ini bisa melihat di info pemilu kaitan dengan tahapan yang sedang berkembang. Lalu masuk pada fase kampanye. Oke, fase kampanye ini yang sedang berjalan saat ini. Jadi, gimana? Karena fase kampanye yang sedang berjalan saat ini, sepertinya obrolan kita akan semakin menarik lagi. Tapi kita harus menjeda dulu Bapak, untuk beberapa pesan berikut ini. Nah, untuk saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sukabumi.